Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab rutin dalam program Tafakuh Fiddin yang mengkaji kitab ilmu syar'i. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan kajian ilmu fikih dari matan Abu Suja. Sekarang masuk di pembahasan sunanul wudu ya. Sunnah-sunnah dalam wudu. Ya. Wa sunanuhu dan sunnah-sunnahnya asyaratu asya'a ya. Ada 10 macam, 10 perkara. Tasmiyah, yang pertama tasmiyah, membaca basmalah. Wa ghuslu kafain, mencuci 2 telapak tangan. Qabla idkhalihimal ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Wal madmadah, berkumur-kumur ya. Wal istinsyak, dan memasukkan air ke hidung. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap seluruh kepala. Ya, jadi sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa yang wajib dalam mazhab Syafi'i itu sebagian kepala. Ya, tetapi kalau seluruhnya itu termasuk sunnah. Wa mashul udhunain, mengusap 2 telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadid, bagian luarnya ya, mengusap telinga bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Wa takhlilul lihyatil kasati, dan menyela-nyela jenggot yang lebat. Ya, menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilu asabi al yadaini wa rijlain, dan menyela-nyela jari-jari tangan dan 2 tangan dan 2 kaki. Ya, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemarin belum gendong gitu mah ya. Wa toharoh, dan bersuci salasan-salasan 3 kali 3 kali. Wal mualat ya, dan mualat itu apa namanya, melakukan ya, terhadap anggota wudhu secara penyambung ya, berturut-turut, tidak terjeda ya, itu mualat.
Kita baca syarah dari Fathul Qorib ya. Wa sunanuhu dan sunnahnya ay wudu. Maksudnya adalah sunnah wudu. Aqalluha wa aqalluha masyaratu Asia ya 10 perkara fi ba'di nusahil matni di dalam sebagian manuskrip ya matan asyru khisol ya jadi dengan redaksi asyru khisol 10 perkara ya sama ini. Yang pertama at-tasmiyah awaluhu ya mengucapkan basmalah di pada permulaannya wa aqalluha ya, dan yang paling sedikitnya minimalnya mengucapkan bismillah. Wa akmaluha dan paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa in taraka tasmiyata maka jika dia meninggalkan mengucapkan basmalah awalahu pada permulaannya atabiha fi asnaihi. Ya, maka dia mengucapkannya di pertengahannya. Fa in faragha minal wudu'i maka jika dia selesai dari wudu lam ya'ti biha. Ya, dia tidak tidak melakukannya, tidak mengucapkannya kalau lupa ya. Kalau lupa pas selesai wudu baru ingat, ya itu tidak perlu lagi karena sudah selesai. Ya, memang kita langsung bahas dalil dulu ya di satu poin ini yaitu basmalah. Memang banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang basmalah, tetapi kebanyakannya itu doib ya hadis-hadisnya. Ya, hanya di sini disebutkan hadis yang sahihnya. Ya, jadi ada ya di antara hadis yang dinilai sahih tentang basmalah, yaitu di sini disebutkan rawa An-Nasa'i, Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasai ya bi isnadin jaid ya dengan sanad yang bagus. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata tolaba ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat-sahabat Nabi meminta waduan ya air wudu ya falam yajidu ma'an ya mereka tidak mendapatkan air. Faqala Rasulullah SAW hal ma'ahadi minkum ma'un, apakah ya ada ya pada salah seorang dari kalian air. Fa'utiya bima'in maka didatangkanlah air. Ya fawadu ayadahu fil ina illadhi fihil ma'. Ya maka beliau meletakkan tangannya ya di bejana yang di dalamnya ada air itu. Ya summa qala kemudian beliau mengatakan tawadhu bismillah. Berwudulah kalian dengan nama Allah. Aiqailina dzalik ya maknanya sambil mengucapkan hal itu. Faraitul ma'a yafur min baini ashabihi maka aku melihat ya air itu memancar ya dari jari-jari beliau hatta tawar doa ya sampai berwudu nahwa sab'ina rajulan sekitar 70 orang. Ya, jadi
ini hadis ini yang dianggap sahih ya, sehingga ini menjadi dalil yang paling kuat tentang disunahkannya basmalah dalam apa namanya, sebelum melakukan wudhu ya, sebelum berwudhu. Ya, adapun dalil-dalil yang lain itu tidak terlepas dari kedoifan ya. Ya walaupun ada dalil umum ya, dalil umum apa misalnya yang kulu amrin di balin ya. La yudaufi bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya dalil umum bisa mencakup ya kepada wudhu ya. Tetapi di sini hadis ini secara khusus ya, lebih khusus lagi menyebutkan tentang wudhu. Itu pertama ya, berkaitan dengan mengucapkan basmalah. Berikutnya wa ghuslul kaffain, mengusap kedua telapak tangan, yaitu ilal ku'ain ya, sampai dua pergelangan, qoblal madmado, sebelum berkumur-kumur, wa yaghsiluhuma, dan mencuci keduanya salasan 3 kali, intaro dada fi tuhrihima, jika dia ragu dalam kebersihan, kesucian keduanya, kesucian dua telapak tangan itu ya, qabla idkhalihi malma, ya sebelum dia memasukkan keduanya ke dalam bejana, al mustamila ala ma'in dunal kulatain, yang mencakup ya terhadap air yang kurang dari 2 kulah. Fa illam yagsilhuma kurihalahu ghamsuhuma fil inai. Ya, jika dia tidak mencuci keduanya, ya maka dimakruhkan baginya untuk mencelupkan, ya mencelupkan kedua tangannya itu ke dalam bejana itu. Wa in tayaqana tuhrohuma, dan jika dia meyakini kesucian ya keduanya, lam yukroh lahu gomsuhuma, ya, tidak dimakruhkan baginya untuk mencelupkan kepada keduanya. Ya, jadi yang kedua ya, sunnah yang kedua dalam wudhu itu mencuci kedua telapak tangan. Ya, mencuci kedua telapak tangan. Nah, ini disatukan dalilnya dengan yang lain, yang berikutnya, yaitu berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengusap seluruh kepala. Dalil hadhihi sunanin arba, dalil dari keempat sunnah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang apa? Sungguh ditanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada abi taurin min ma'in. Maka beliau meminta untuk dibawakan bejana air ya. Taur itu inaun kana ma'rufan ladaihim, adalah bejana yang dikenal ya pada mereka pada saat itu, taur. Fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi, maka dia berwudu untuk mereka dengan cara wudunya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, fa aqfa ala yadaihi minat taur,
maka dia menuangkan akfa'a asala ya wasobba, menuangkan kepada tangannya dari bejana itu, fagosala yadaihi salasan, maka dia mencuci ya kedua tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit tauri, kemudian memasukkan airnya ke dalam bejana itu. Pamadmado wastan syako wastan taro bisalati ghurfatin, ya maka beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya istinsar dengan 3 kali cidukan. Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan, kemudian memasukkan tangannya ya lalu mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci kedua tangannya sampai 2 sikut. Summa adkhala yadahu famasara sahu, kemudian memasukkan tangannya lalu mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbaro marotan wahidatan, ya maka dia menariknya ya ke belakang lalu ke depan sekali ya, sebanyak sekali, karena memang yang wajibnya sekali. Summa ghasala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian mencuci kedua kakinya sampai 2 mata kaki. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang wudu ya, karena memang nanti ada hadis-hadis lain seperti yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Ya, hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mencuci kedua telapak tangan ya sebelum berwudu. Nah, kenapa dianggap sebagai suatu yang sunnah? Ya, karena memang tidak disebutkan di dalam ayat. Di dalam ayat kan langsung ya alladzina amanu idza qumtum minas shalat faghsilu wujuhakum, ya, langsung cuci wajah. Ya, jadi mencuci ya kedua tangan itu tidak termasuk ya, sehingga menurut mayoritas para ulama yang tidak ya disebutkan di dalam ayat tersebut yaitu termasuk kategori sunnah ya. Nah, di Fathul Qorib tadi ada penjelasan bahwa jika ragu ya di dalam kesucian tangannya sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana itu berdasarkan hadis ya, hadisnya itu apabila bangun tidur itu ya, maka jangan dia memasukkan tangannya ya sebelum dia mencucinya 3 kali ya, fa innahu la yadri ya aina batat yaduhu. Itu dalam hadis sahih ya disebutkan, karena dia tidak tahu kemana ya tangannya itu bermalam. Ya, dalam keadaan ragu tentang kesucian dari tangannya itu. Ya, sehingga kalau dalam kondisi ragu seperti itu maka dicuci ya tangannya itu. Ya. Nah, kalau yakin maka tidak dimakruhkan ya. Kalau diyakini suci ya tangannya itu suci ya, maka tidak dimakruhkan untuk mencelupkan ya tangannya itu. Gitu. Nah, maka di sini ke dalam mazhab Syafi'i ya diambil kesimpulan maksudnya adalah air yang kurang dari 2 kula. Ya, air yang kurang dari 2 kula, karena hadis tersebut menunjukkan
di situ dikhawatirkan ada najis ya di tangan itu. Jadi pada saat malam hari itu kan ketika tidur ya tidak tahu memegang apa, apakah dia misalnya memegang yang najis gitu ya. Sehingga dikhawatirkan ada najis ketika dicelupkan ke dalam bejana ya. Ya itu bisa menajiskan air tersebut. Ya, menajiskan air tersebut ya, begitu. Dan berdasarkan hadis yang lain gitu yang apa namanya terpengaruh ya dengan sedikitnya najis ya, yaitu hadis tentang 2 kula, bahwa kalau air itu mencapai 2 kula ya tidak akan dalam kulatain lam yanjus atau dalam riwayatain lam yahmiril khabas gitu ya. Nah, maka mafhum dari hadis itu, walaupun hadis itu kan ada yang mendoibkan, menganggapnya apa namanya tarif, tetapi yang setelah diteliti kembali ya ternyata sahih, ya itu sahih. Ya, jadi mafhum dari hadis itu berarti menunjukkan air yang kurang dari 2 kula itu ya bisa dinajiskan ya dengan sedikitnya najis yang masuk ke dalamnya. Itu merupakan pendapat ya dari atau kesimpulan dari berbagai mazhab, walaupun ada yang menyelisihinya bahwa selama tidak berubah ya salah satu dari sifatnya yaitu apa namanya aroma ya, rasa dan warnanya tetap tidak najis. Ya, dan memahami hadis itu yang apa larangan memasukkan tangan ke dalam bejana ya ketika bangun tidur itu selama bisa dipahami ilatnya ya maka ya diberlakukan ilat ya, karena bisa dipahami kenapa gitu ya, kenapa Rasulullah SAW melarang ya memasukkan kedua tangan itu ke dalam air ya ketika bangun tidur. Oh, berarti dikhawatirkan ya di tangan itu ada najis. Ya kalau dimasukkan ke dalam bejananya, ke dalam airnya ya, itu dimungkinkan itu bisa menajiskan air tersebut. Ya itu kan bisa dipahami alasan ilatnya ya. Jadi dalam ilmu fikih itu hal-hal yang bisa ya dipahami ilat ya maka dipahami apa namanya sebagai ilatnya, walaupun ada ulama lain yang memahami itu hanya sebagai ta'abudi saja ya, bukan menunjukkan menajiskan air tersebut begitu ya. Itu ada perbedaan ya di kalangan ulama. Ya. Nah, itu berkenaan dengan mencuci ya kedua tapak tangan yang sunnah ya di dalam wudhu. Kemudian yang berikutnya wal madmadoh, dan berkumur-kumur ba'da ghuslil kaffain ya setelah mencuci kedua telapak tangan. Wa yasulu astu sunnati, dan bisa tercapai asal ya sunnah fiha di dalamnya bidhalil ma'i fil fami, dengan memasukkan air ya ke dalam ke dalam mulut. Sawaun ada rohu fihi, sama saja dia mengedarkannya ya, jadi mengedarkan apa namanya air di mulut itu ketika berkumur-kumur itu diedarkan ya ke seluruh bagian. Au wamajaha da wamajahu ya, dan
menggerak-gerakannya. Ya, orang berkumur-kumur gitu kan digerak-gerakan, diedarkan ke seluruh bagiannya, amla ataupun tidak. Dia hanya dimasukkan saja kemudian dikeluarkan, itu juga sudah mencukupi ya. Kenapa? Karena memang sudah tercakup makna mad-madoh itu. Ya, karena kan eh, kadar minimal ya dari sesuatu itu ya dilihat dari segi maknanya. Ya, makna secara bahasa yang dipahaminya itu ya kadar minimalnya seperti apa. Nah, di sini dipahami ya kadar minimal dalam mad-madoh ya itu adalah memasukkan air ke dalam mulut. Ya walaupun tidak diedarkan, tidak digerak-gerakan. Begitu fa'in aradal akmala majahu. Ya jika menginginkan yang lebih sempurna ya maka hendaklah dia menggerak-gerakannya. Ya jadi dengan digerak-gerakan ya itu lebih sempurna begitu. Walaupun ini sunnah jadi lebih sempurna lagi kesunahannya. Ya, dan untuk dalilnya tadi sudah sama karena dia bersambung ya dengan sunnah-sunnah yang lain yang sebelumnya. Ya, dan sama ini kenapa dianggap sunnah karena tidak disebutkan di dalam ayat ya. Ya berkumur-kumur ini. Sehingga masuk kategori kepada sunnah ya, atau juga ada hadis ya, ada hadis lain yang menyebutkan orang Arab gunung itu Rasulullah menyebutkan bahwa kau cukup ya dalam wudhu itu, yaitu dalam hadis itu menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam ayat saja ya, itu mencuci wajah, mengusap kepala, mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dan kaki. Ya, sesuai dengan yang disebutkan di Al-Qur'an. Ya, maka hadis itu juga menunjukkan bahwa yang lainnya menjadi dalam kategori sunnah, tidak wajib. Begitu ya. Gitu. Karena kalau memang yang lainnya wajib ya harus disebutkan. Ya, karena dalam kaidah tidak boleh ya mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Ya kan? Itu takhirul bayan an waqtil hajah mamnuun ya. Jadi tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika memang dibutuhkan, karena pada saat itu orang Arab ini itu akan berwudu, akan sholat tuh pada saat itu sangat mendesak, dibutuhkan ya, sehingga ketika yang lain tidak disebutkan berarti menunjukkan tidak wajib ya. Itu dalil tambahan ya selain yang disebutkan di dalam ayat ya Al-Qur'an. Wal balaghah dan bersungguh-sungguh yang berikutnya ya, sunnah berikutnya bersungguh-sungguh matlubah, yaitu dituntut fil madmadah wal istinsyak ya, dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, wal jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi salasi ghurafin, dan menggabungkan ya antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan 3 cedukan. Ya tamad madu min kullin min huma summa yastansiku. Dia berkumur-kumur dari keduanya, kemudian memasukkan air ke hidung, afdalu minal fasli bainahuma. Lebih utama daripada memisahkan di antara keduanya. Ya. Cuman makna menggabungkan di sini menurut mazhab Syafi'i bukan bukan diambil air lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara bersamaan. Ya walaupun itu juga pendapat yang
bisa saja dipilih ya, karena memang ada dalil yang kuat yang seperti itu. Jadi menciduk air ya, berkumur-kumur dan memasukkan air kedua secara sekaligus. Itu tapi bukan itu yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Ya, menggabungkan itu maksudnya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan air yang sama. Ya, dengan air yang sama, cuman tidak bareng. Jadi berkumur-kumur dulu dari air yang diambil itu, ya, gitu. Sebagian untuk berkumur-kumur, setelah kumur-kumur, lalu sebagiannya lagi dimasukkan air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-jam'u bainal mado wal istinsyaq. Ya, ya di dalam mazhab Syafi'i ya, karena kita bahas mazhab Syafi'i nanti kalau dalam pengamalan kita mengamalkannya mana yang lebih kuat silakan. Ya, jadi lebih baik daripada memisahkan keduanya. Memisahkan keduanya maksudnya dengan air yang berbeda. Ya, jadi ngambil air berkumur-kumur, selesai. Ngambil lagi air untuk memasukkan, itu namanya fasal bainahuma. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, walaupun ada yang memilih misalnya ngambil air ya, satu cedukan dan memasukkan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung secara bersamaan. Ada yang seperti itu. Tapi itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Ya, wa masul jami'i ra'si, dan mengusap seluruh kepala, wa fi ba'di nusail matan, dan pada sebagian manuskrip matan, wasti'abur ra'si bil massi, dan menyeluruh merata ya, meratakan kepala dengan dengan usapan. Maksudnya mengusap seluruh kepala. Amma masuk ba'di ra'si wajibun kama sabak. Adapun mengusap sebagian kepala itu wajib sebagaimana telah terdahulu. Walau lam yurid naz'a ma'ala ra'sihi min imam awannya kammala bil masyi 'alaiha. Walaupun dia tidak menginginkan untuk membuka ya apa yang ada di atasnya, yaitu berupa sorban. Ya, sorban itu maksudnya sorban yang dibelit-belit itu ya. Sehingga agak kesulitan kalau membukanya. Ya, nah maka Rasulullah pernah ya mengusap kepala, tidak membuka sorban, ya, dan menyempurnakannya, mengusap itu di atas sorban itu. Jadi walaupun tidak dibuka, jadi di kepala bagian depannya itu diusap, ya, lalu disempurnakan ya ke belakang ya ke sorban. Jadi ini menunjukkan dalam mazhab Syafi'i kesunahan ya untuk mengusap seluruh kepala. Ya sudah kita bahas sebelumnya di mazhab lain, di mazhab Malik, mazhab Hanbali itu mengusap kepala itu wajib seluruhnya. Nah, sehingga ya untuk keluar dari perbedaan pendapat ini ya lebih baik kita mengusap secara keseluruhan ya gitu, karena kalau nanti justru yang wajib seluruhnya, ya kalau kita mengusap seluruhnya kan jadi tidak masalah. Ya, dan menurut mazhab Syafi'i pun sunnah, ya sudah kita lakukan saja. Bahkan contoh Nabi pun jelas, yaitu bada'a bi muqaddami ra'sihi kan begitu. Mulai di depan kepala, menarik ke belakang. Jadi itu contoh yang langsung yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Maka kita ambil yang terbaik saja. Ya sebenarnya ya mampu ya, karena mengusap kepala kan tidak dengan air ya, dibasahi, air dibuang, diusap seluruhnya itu tidak sulit. Ya kan tidak menambah air yang baru kan, itu tidak menjadi lebih boros air kan, tidak, yang namanya mengusap itu. Ya, mau mengusap sebagian, mengusap seluruhnya juga air yang digunakan kan sama gitu. Yang untuk apa kita mengusap sebagian, padahal lebih
baiknya adalah mengusap seluruhnya. Ya sudah, kita lakukan saja begitu. Cuman dalam mazhab Syafi'i mengusap sebagian juga sudah sah. Ya, seperti itu. Baik, Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai jam 6. Dicukupkan sampai situ dulu ya pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan penjelasannya dari matan Abu Suja terkait sunnah-sunnah dalam wudhu. Mungkin barangkali dari ikhwah yang hadir ada pertanyaan, dipersilakan dulu ya, silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, Bu. Untuk wudhu itu apakah harus langsung dari keran? Misalnya bisa nggak? Misalkan di dalam kamar mandi itu misalnya ditampung di dalam bak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk cara berwudhu untuk akhwat ketika di tempat umum gitu? Itu tempat wudhunya menyatu gitu, Ustaz. Itu saja mungkin. Kalau berwudhu di bak ya boleh, Bu ya. Jadi tidak harus mencar. Bisa saja kita menciduknya dengan gayung. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i misalnya kalau air itu kurang dari 2 kula, kalau kita memasukkan tangan ke dalam air itu dan ada air itu menjadi mustakmal gitu dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab lain tidak ya. Gitu. Cuman untuk kehati-hatian ya bisa kita milih tidak memasukkan tangan kita kalau airnya sedikit ya. Kalau airnya banyak mencapai 2 kula atau lebih, ya itu bisa saja ya kita memasukkan tangan ke dalam air ya. Tapi yang untuk lebih kehati-hatian bisa memasukkan dengan gayung ya, menciduknya gitu ya, agar tidak menjadi air yang mustakmal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, di tempat umum ya tentu kalau perempuan kan kalau dia berwudu harus membuka kan kepala ya, harus mengusap. Ya, kalau di tempat umum kalau dia buka ya itu kan aurat, dilihat oleh orang lain, tidak boleh. Ya, jadi harus mencari tempat yang tertutup. Ya, di kamar mandinya, Bu ya. Baik dengan keran ataupun tadi ya diciduk pakai gayung. Ya, jadi untuk menjaga agar tidak terlihat aurat. Gitu. Karena tidak tidak bermudah-mudahan misalnya mengusap di atas kerudung, tidak dibuka ya di kerudung. Kan boleh kan Mbak ya, Ustaz? Diusap aja di atas kerudung boleh kali ya. Kalau terpaksa gitu, Ustaz, nggak ada tempat tersembunyi gitu, bagaimana gitu? Kalau terpaksa misalnya. Ya nggak apa. Wallahualam apakah memang bisa disamakan dengan mengusap di atas sorban? Karena kan memang kalau sorban secara khusus ya disebutkan dalam hadis. Jadi karena memang ada kesulitan. Ya, kalau misalnya bisa ya disamakan dengan sorban ya mungkin saja. Yang penting tadi ada kedaruratan. Ya, tapi kalau namanya darurat itu kan kalau sudah tidak mampu lagi ya, maka harus ada usaha dulu gitu ya sebelumnya. Mencari tempat yang tersembunyi. Begitu, wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustaz. Baik, dicukupkan dulu mungkin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada ikhwas sekalian yang telah hadir di kajian subuh hari ini. Semoga ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.